Sahabat penginjilan Kristen yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan, damai sejahtera Allah bagi kita semua. Shalom. Tentunya menjadi sebuah ungkapan syukur kalau saat ini kita masih bersama mendengarkan renungan singkat kebenaran firman Tuhan ini. Baik saudaraku, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih atas berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Kami akan merenungkan firman-Mu, sertailah kami, berilah pendengaran yang baik dan hikmat-Mu, agar firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan tertanam dengan baik dalam kehidupan kami, melakukannya dalam keseharian kami dengan hikmat yang datang daripada-Mu. Amin. Sahabat penginjilan Kristen yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dalam Injil Matius 5 ayat 9 yang berbunyi sebagai berikut. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudaraku, ketika kita memiliki kasih Tuhan, pasti mengasihinya dengan segenap hati. Demikian juga seharusnya kita mengasihi sesama kita, karena tidak mungkin kita berkata mengasihi Tuhan, tapi tidak ada kasih terhadap sesama. Hal ini seharusnya berdampingan, mengasihi Tuhan, dan sudah menjadi perintah Tuhan untuk mengasihi sesama kita. Sudah barang tentu jikalau kita memiliki kasih Tuhan, kita akan menjadi orang yang suka perdamaian, jauh dari perselisihan. Dimanapun kita berada, kita membawa damai. Agar bisa seperti itu, kita harus memiliki karakter Kristus yang sesuai dengan ajarannya melalui Alkitab. Karakter yang harus kita miliki menurut Alkitab adalah kerendahan hati, kesabaran, pengendalian diri, murah hati, kesederhanaan, tahan uji, sukacita, pendamai, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sahabat penginjilan Kristen, Injil Matius 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kristus datang ke dunia untuk mendamaikan kita dengan Allah, karena Yesus Kristus disebut juga Sang Raja Damai. Roma 5 ayat 1 berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Matius 16 ayat 16 berkata, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sungguh luar biasa saudaraku, dalam hal supranatural, Roh Kudus yang bekerja, tetapi orang tidak mengerti, tidak mau mengerti bahwa Yesus adalah anak Allah, kita adalah anak-anaknya. Berbahagialah kita yang membawa damai, karena akan disebut anak-anak Allah. Haleluya. Saudara pasti mengerti kalau warisan akan jatuh atau diberikan kepada anak menurut aturan keluarga selama kita masih hidup di dunia. Demikian juga janji Tuhan tentang warisan yang akan diberikan kepada kita jika kita menjadi anaknya. Roma 8 ayat 17 berkata, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dalam pengertian yang sederhana, kita hidup menurut firman Tuhan, pikul salib, jujur, setia, dan taat, maka akhirnya nanti kita akan berada di rumah Bapa, yaitu sorga, bersama dengan Dia. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih atas penyertaan-Mu, hikmat yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami mampu mengerti firman-Mu. Kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami Tuhan, ampuni
dosa-dosa kami yang masih kami lakukan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang menyakiti hati-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus mengasihi kita. Immanuel. Matius 5 ayat 14 dan 15, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki tiang, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.